Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Palestina ya, Ji. Iya. Pak Ustadz, ini kan pemberitaannya ya di mass media sudah diadakan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel ya, dan itu tidak ada batas waktunya Pak Ustadz. Setelah hampir 15 bulan mereka melakukan peperangan ya, Israel membombardir Gaza, banyak korban di sana. Nah, dengan adanya gencatan senjata ini Pak Ustadz, apa yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari hal tersebut Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, insya Allah itu takdir dari Allah Ta'ala. Jadi itu harus kita syukuri. Dan yang harus kita pahami adalah dengan gencatan senjata ini insya Allah itu saudara-saudara kita yang di Palestina itu tidak menderita lagi, ya, tidak menderita, tidak disakiti oleh orang-orang Zionis tersebut. Karena apa? Dengan peperangan bagaimanapun juga itu akan menjadikan sakitnya ya, baik fisik, hati, pikiran dan sebagainya, terutama yang sipil ya, terutama yang sipil ya, terutama yang sipil. Nah, memang bagaimanapun juga kita juga kalau memang kita tidak bisa membantu secara fisik datang ke sana, ya bantu dengan bantuan kita dalam bentuk makanan yang kirim ke sana, yang dikumpulin dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang lebih tepatnya lagi adalah dengan doa-doa agar tidak semakin menderita. Amin, amin ya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan saudara-saudara kita sendiri di Palestina itu kan dalam kondisi menderita itu tetap kita harus karena saudara itu tetap merasa sedih, ya, merasa kasihan, ingin membantu gimana secara fisik bantu di sana, mau ikut perang dengan saudara-saudara kita yang di Hamas itu kan nggak mesti kita itu bisa dipercaya di sana kan gitu ya, karena di sana memang sudah disiapkan tentara-tentara yang memang sudah berlatih setiap saat di daerah sana ya. Jadi beliau, saudara kita Hamas itu sudah berlatih setiap harinya, setiap saatnya, sehingga terlatih seperti kalau TNI yang dilatih di sini itu kan harus lari setiap hari, setiap pagi, apel pagi, kemudian sore juga seperti itu harus seperti itu latihannya. Nah, kemudian yang dilatih apa? Mana gua-gua yang memang untuk jebakan, ini harus hafal. Mana gua-gua yang memang untuk meloloskan diri, kan harus hafal juga ya. Sehingga kalau umpamanya kamu mau ikut perang di sana, masuk gua jebakan gimana? Melihat medannya panas gitu aja udah menggigil. Medan di sana itu panas, mau ngomong apa kan gitu ya. Nah, ibaratnya itu yang kemarin itu haji itu panasnya kayak begitu aja, pada nggak kuat, apalagi yang di sana ya. Jadi pelajaran-pelajaran itu kita harus memahami bahwa penderitaan saudara-saudara kita di Palestina itu harus kita rasakan. Kemudian kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar tidak menderita semakin menderita, atau bagaimanapun juga memang keinginan kita sendiri kan Palestina menjadi negara bebas ya, negara yang diakui oleh kedaulatannya oleh negara-negara yang lain. Tapi kalau menurut cerita itu kan yang membebaskan Palestina itu kan besok Al-Mahdi ya. Oh gitu ya. Jadi ya memang makanya gencatan senjata ini kan salah satu kalau mamanya kamu dalam kondisi lari itu sekarang itu istirahat, istilahnya seperti itu. Dan gencatan senjata sampai waktu yang tidak ditentukan itu berarti istirahatnya agak panjang.
Dan mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Ta'ala berbenah. Amin. Ya, berbenah semuanya. Khususnya saudara kita sudah sangat menyedihkan istilahnya, sudah sangat menderita lah istilahnya. Jadi mudah-mudahan Allah mengizinkan sehingga ini tidak semakin menderita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi di Israelnya sendiri juga sama, dia juga akan bebenah sendiri. Ya sudahlah, sana biar bebenah. Intinya adalah dari diri kita tidak boleh kita itu juga tidak suka dengan saudara kita sendiri, tidak boleh. Tetap kita harus mendoakan yang terbaik. Ya, jangan sampai menderita itu terlalu lama, kan seperti itu. Kemudian kalau mengejek gimana? Apalagi mengejek, tidak boleh ya. Karena kalau seorang yang dalam kondisi terzolimi itu diejek atau direndahkan, Allah nanti yang akan membalas. Ya, pasti seperti itu. Jadi salah satunya barangkali menurut saya Los Angeles yang kebakar itu ya salah satunya ya dari itu. Karena ada yang bercerita dari pemadam kebakaran, anggota pemadam kebakaran itu yang melihat api itu loncat dari rumah satu yang kebakar ke rumah yang lain. Jadi dia sendiri juga bingung dan dia mencoba memadamkan api itu tidak bergeming apinya, itu malah membesar gitu. Jadi selama ini dia belum pernah melihat api itu seperti itu, seperti hidup istilahnya. Jadi benar insya Allah itu ya dari Allah aja. Ya gimana kalau kita mau cerita, orang di Indonesia aja ngeluarin api kebakar semak-semak aja bisa pakai jin, nah, pakai jin ya. Apalagi Allah tinggal kurun gitu aja kan selesai. Terjadilah api yang mana yang jalan itu bukan jin yang patuh pada perintah Allah, tapi malaikat yang menggerakkan jin ya. Malaikat atau utusan-utusan Allah itu yang menggerakkan makhluk yang bisa membuat api dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman seperti itu. Jadi memang kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, makanya nggak boleh kita merendahkan orang lain yang dalam kondisi terzolimi, nggak boleh. Walaupun orang tersebut itu bukan Islam, nggak boleh kita ngejek. Karena orang itu walaupun dia belum Islam, bukan Islam atau belum Islam, dia kan pada saat dia itu menderita, itu kan dia lagi menjalankan takdirnya sebagai orang yang terzolimi umpamanya. Terzolimi ya ini ya, terzolimi. Jadi dia dizolimi terus-menerus walaupun dia bukan orang muslim. Nah itu tidak boleh diejek, tidak boleh direndahkan, tidak boleh sama sekali. Karena dia baru mengerjakan takdir Allah, yaitu menerima suatu hinaan, kezaliman dari orang lain. Jadi kita tidak boleh mengejek siapapun orang itu. Jadi kalau kita mau menolong boleh, karena Allah. Ya, menolong karena Allah, bukan karena agamanya, karena Allah. Nah itu sudah beda. Karena Allah itu makhluk, sama seperti kamu ngasih makan kucing yang lapar, kamu mau ngasih makan anjing yang lapar, ngasih minum anjing yang kehausan, itu boleh, silahkan, itu makhluk Allah Ta'ala. Walaupun dia najis, kan dia nggak nyium kita aja kan seperti itu ya. Nah itu pelajarannya seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang apa namanya, seseorang yang menderita, seseorang yang terzalimi, kita tidak boleh mengejek walaupun dalam hati, apalagi keluar melalui lisan, apalagi itu terus-terusan. Tidak boleh, siapapun orang itu tidak boleh. Dia baru mengerjakan takdir Allah ya. Ya Ustaz, gencatan senjata Israel dengan pejuang Hamas ini, saya pribadi sangat bersyukur karena perjanjian damai ini tanpa batas waktu, yang dimana selama bertahun-tahun rakyat Palestina ini menderita, tak ada rumah untuk berlindung dari panas dan hujan istilahnya, sakit, obat, rumah sakit dibom. Mudah-mudahan dengan gencatan senjata ini bantuan-bantuan itu berdatangan semua Ustaz ya. Amin.